Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Banjarmasin dengan program studi D4 Sistem Informasi Kota Cerdas. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Jaki dengan NIM C0504222035. Kemudian ada teman saya. Nama saya Nur Syifa Nadia Rahmi dengan NIM C0504222038. Saya Sofia Yasmin Husna dengan NIM C0504222042. Dan saya Iqbal Ilhamsan dengan NIM C04222030. Dengan saya Lintang Alandia dengan NIM C0504222031. Nah, di sini kami akan membuat jendela otomatis yang menggunakan IoT. Maka dari itu akan dijelaskan oleh Siva. Silakan Siva. Ya, mungkin masuk ke latar belakangnya dulu, yaitu perkembangan teknologi otomasi itu telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kenyamanan, efisiensi energi, dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu adalah penerapan teknologi otomasi yang mulai banyak dikembangkan adalah sistem pengendalian otomatis pada bangunan hunian, khususnya dalam bentuk smart home atau rumah pintar. Salah satu aspek penting dari smart home adalah sistem ventilasi dan pengendalian bukaan jendela. Jadi, jendela itu berfungsi sebagai jalur sirkulasi udara dan pencahayaan alami dalam sebuah bangunan. Namun penggunaannya masih banyak yang bersifat manual sehingga tidak jarang penghuni lupa menutup jendela saat hujan turun atau saat kelembapan udara meningkat drastis. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada interior rumah, peralatan elektronik, bahkan meningkatkan risiko jamur dan bakteri karena lingkungan yang lembab. Jadi untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan sebuah sistem automasi atau jendela berbasis deteksi hujan dan kelembapan. Sistem ini dirancang agar dapat membuka dan menutup jendela secara otomatis berdasarkan kondisi cuaca di sekitar, khususnya saat terdeteksi hujan atau ketika kelembapan udara mencapai tingkat tertentu yang berpotensi untuk merusak kenyamanan atau struktur ruangan. Teknologi ini memanfaatkan sensor hujan dan sensor kelembapan yang akan mengirimkan data ke microcontroller sebagai pusat kendali dengan algoritma yang telah kami tentukan. Microcontroller akan proses data dan memberikan perintah kepada aktuator atau motor penggerak untuk menutup jendela secara otomatis saat hujan atau membuka jendela saat kondisi cuaca kering dan kelembapan rendah guna memastikan sirkulasi udara tetap optimal. Selanjutnya, implementasi sistem ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan penghuni tetapi juga mendukung penghematan energi karena sirkulasi udara alami dapat mengurangi penggunaan alat pendingin ruangan. Selain itu, sistem ini juga mendukung aspek keamanan dan ketahanan rumah terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kondisi cuaca. Dengan melihat urgensi dan potensi manfaat yang besar, maka pengembangan sistem otomasi jendela, deteksi hujan dan kelembapan yang kami buat menjadi salah satu solusi inovatif yang layak untuk diimplementasikan dalam mewujudkan hunian yang cerdas dan responsif terhadap lingkungan. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai beberapa sensor yang kami gunakan serta alat-alat yang disertakan. Baik, yang pertama kami menggunakan ISP32. Kemudian di sini ada sensor DHT. Di sini fungsi sensor DHT ada dua fungsi. Yang kami pakai fungsinya hanya sensor kelembapan, yang sensor suhu buat memasukkan data ke dashboard. Di sini ada sensor LDR. LDR ini fungsinya untuk menangkap cahaya. Sensor LDR ini tidak kami pakai buat komponen servo, tetapi untuk mengambil data buat di dashboard apakah kondisi terang atau malam, terang atau gelap. Kemudian di sini ada memakai 3 LED, ada LED merah, hijau, kuning, yang dimana output dari LED merah ini menutup. Kalau LED hijau outputnya ketika membuka jendela, kemudian LED kuning ini buat output membuka jendela setengah. Kemudian di sini ada sensor, ada tombol button. Tombol button ini fungsinya untuk membuka menutup jendela. Kemudian di sini ada sensor rain detector. Fungsinya adalah mendeteksi ada tetesan air. Nah, kemudian di sini ada servo. Servo ini fungsinya untuk membuka jendela atau menutup. Ini kemudian ada tambahan
baterai buat daya servo, karena daya servo ini membutuhkan 6 volt. Dari ESP yang kami pakai ada 3 volt. Jadi kami untuk menjalankan servo ini membutuhkan 6 volt, makanya kami membutuhkan 6 volt baterai tambahan. Ini akan melanjutkan yaitu jalan alur kerja alatnya. Terdapat kondisi prioritas untuk penutup jendela sebagai berikut, yaitu pertama, malam hari di jam 6 ke atas. Jika sistem deteksi bahwa waktu saat ini adalah malam hari, maka jendela akan segera tertutup. Terus 2, hujan terdeteksi. Apabila sensor mendeteksi adanya hujan, jendela akan menutup untuk mencegah air masuk. 3, kelembapan lebih dari 90%. Jika tingkat kelembapan mencapai atau melampaui batas ambang tertentu, threshold kelembapan tutup, jendela akan menutup secara otomatis. Pesan akan ditampilkan menunjukkan persentase kelembapan saat itu. Kondisi jendela setengah terbuka itu tidak malam, tidak hujan, kelembapan tidak lebih dari 85%. Terus kondisi jendela terbuka penuh, tidak malam, tidak hujan, kelembapan di bawah dari 85%. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coding yang digunakan dalam rangkaian IoT ini. Jadi yang pertama tentu saja memanggil library yang akan digunakan untuk sensor suhu, servo, komunikasi I2C untuk real time clock nantinya, lalu library untuk modul real time clock itu sendiri, konektivitas Wi-Fi pada ESP32 dan juga komunikasi MQTT. Selanjutnya ada definisi pin hardware. Jadi di sini ada definisi pin untuk sensor DHT di pin 32 dengan jenis DHT22. Lalu pada LED hijau di pin 12, LED kuning 13, LED merah 14. Lalu servo pin ada di pin 18, range sensor ada di pin 34, push button di pin 27, LDR ada di pin 35. Untuk RTC sendiri ada pin untuk data line yang dimana ini akan dihubungkan di pin 25, lalu clock line ada di pin 26. Di sini kami menetapkan ambang batas atau threshold berupa jika sensor hujan, yang mana jika semakin kecil nilainya berarti semakin banyak air atau hujan. Di sini kami menetapkan nilainya 1000, lalu untuk ambang batas nilai LDR yang akan menentukan kondisi cahaya, dengan nilai yang lebih tinggi akan menunjukkan cahaya yang lebih terang. Untuk LDR dengan keterangan sangat terang itu akan ditetapkan pada nilai 3000, terang pada nilai 2000, redup pada nilai 1000, dan juga jika di bawah 1000 akan dianggap gelap. Untuk ambang batas persentase kelembapan untuk kontrol jendela, jadi jika kelembapan di bawah 85%, jendela buka setengah. Jika kelembapan lebih besar dari 90%, jendela akan ditutup sepenuhnya. Selanjutnya konfigurasi Wi-Fi berupa nama jaringan Wi-Fi atau SSID dan juga sandi jaringan Wi-Fi yang akan digunakan untuk microcontroller. Lalu konfigurasi MQTT, di sini kami menggunakan server broker.hivemq.com dengan port 1883 dengan MQTT client yang kami tetapkan sebagai ESP32 Smart Window Client Unique, dan juga topik-topik yang akan kami gunakan untuk publikasi data sensor dan status dapat dilihat pada layar berikut. Selanjutnya deklarasi fungsi prototype. Jadi di sini kami mendeklarasikan fungsi callback, tutup jendela, buka jendela penuh, buka jendela setengah, setup Wi-Fi, reconnect MQTT, dan publish debug message. Pada logika otomatis, waktu malam itu ditentukan apakah lebih dari jam 6 ke atas atau kurang dari jam 6. Jadi malam itu pengkondisiannya ada di jam 6 pagi. 6 malam sampai 6 pagi. Lalu hujan terdeteksi jika nilai sensor hujan di bawah ambang batas. Untuk logika prioritas untuk kontrol jendela otomatis, jika malam, maka keputusan otomatis adalah malam hari menutup jendela. Jika hujan, maka keputusan otomatis hujan terdeteksi menutup jendela. Jika kelembapan lebih besar dari ambang batas yang sudah ditentukan, maka keputusan otomatisnya berupa kelembapan sangat tinggi dan menutup jendela. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka periksa kembali kelembapan apakah kelembapan lebih besar dari 85%. Jika iya, maka
akan tampil keputusan otomatis siang tidak hujan, kelembapan sedang membuka jendela setengah. Nantinya pesan ini juga akan ditampilkan di website. Lalu untuk kondisi default, jika tidak ada kondisi di atas yang terpenuhi, maka akan tampil keputusan otomatis siang aman dan tidak hujan sehingga jendela dibuka secara penuh. Jika mode manual aktif, maka kontrol sensor akan diabaikan. Di sini ada fungsi callback, jadi dia akan dipanggil ketika ESP32 menerima pesan MQTT dari broker. Juga fungsi aksi yang akan mengontrol posisi jendela dan LED indikator. Jadi untuk fungsi tutup jendela nanti servonya akan bergerak sebanyak 90 derajat dengan LED merah menyala. Lalu untuk buka jendela penuh, servo akan bergerak 0 derajat, LED hijau menyala. Lalu untuk buka jendela setengah, servo bergerak 45 derajat dan LED kuning menyala. Selanjutnya ada fungsi Wi-Fi dan MQTT untuk menangani konektivitas jaringan. Selanjutnya adalah demonstrasi website yang akan dilanjutkan oleh Zaki. Webnya sendiri terdiri dari pertama di sini ada dashboardnya, yaitu ada real time-nya di sini yang menunjukkan waktu yang sedang berjalan. Ini digunakan untuk pengkondisian tadi, yang mana kalau misalkan waktu itu sudah jam 6 pagi, maka akan terbuka jendelanya yang nih ditampilkan di sini, dan waktu ketika jam 6 sore atau jam 6 malam, maka akan tertutup. Lalu ada statusnya. Status di sini ada status keseluruhan dan status jendela. Namun karena jendelanya cuma satu, maka kita anggaplah sama statusnya di sini. Di sini ada status terkini dari jendela 1, yaitu ada suhu yang dideteksi oleh sensor DHT tadi, juga kelembapan yang dideteksi oleh sensor DHT. Lalu ada cahaya sendiri sudah dijelaskan kondisinya, yang mana sangat terang, redup, dan terang. Di sini ngambilnya dari sensor LDR. Nah, selain itu di sini juga menampilkan statistik secara suhu, kelembapan, dan kecerahan yang sedang terjadi di sini. Ada time frame-nya. Lalu tidak lupa juga ada log debug dari MQTT-nya, yang mana akan saya jelaskan nanti juga, karena ini berpengaruh kepada perintah-perintah yang dikirimkan melalui webnya. Oke, di sini ada 4 tombol, yang mana ini akan berpengaruh pada jalannya jendela. Kontrol di sini maksudnya adalah kontrol secara manual. Jadi pada alat sendiri bisa kita kendalikan secara manual, secara fisik, ataupun secara web. Jadi bisa kita kendalikan di mana saja. Misal, pada jendela 1 saya ingin membuka penuh jendela tersebut, maka akan saya pencet tombol jendelanya. Di sini maka dari web sendiri akan mengirimkan perintah melalui MQTT. Di sini terbuka penuh. Lalu jika saya ingin tutup, maka jendela akan tertutup. Lalu jika saya ingin buka setengah, maka jendela akan terbuka secara setengah. Lalu di sini kalau alatnya masuk ke mode manual, maka dia tidak akan membaca dari suhu atau kelembapan ataupun juga jam yang tertera. Maka dari itu jika ingin masuk ke mode otomatis, yaitu membaca suhunya lagi, maka harus kita pencet dulu kembali ke mode otomatis. Nah, begitulah kira-kira dari penggunaan webnya di sini. Mungkin akan langsung ke demo saja. Oke, di sini akan masuk ke demonya. Pertama di sini kita lihat bahwasanya LED merah menyala, yang berarti kita lihat di serial monitor pada Arduino. Di sini menunjukkan waktu pukul 10, yang mana karena debox yang kita nyala dan kelembapan kita berada di 91%. Yang mana kelembapan tersebut sangat tinggi yang mengharuskan kita untuk menutup jendela. Maka dari itu di sini tertutup. Nah, karena kita ingin melakukan demo, maka kita akan mencoba untuk membuka jendelanya melalui website. Nah, di sini kita kontrol buka penuh, maka jendela akan terbuka penuh. Di sini lampu LED akan menyala hijau. Kemudian jika kita ingin membuka jendela setengah, maka jendela akan terbuka setengah dan lampu LED kuning akan menyala. Di sini juga akan terbaca pada serial monitornya mode manual, karena kita menggunakan kontrol manual dari HP. Kemudian kita masuk ke otomatis dulu, maka akan mati lagi karena sensor membaca kelembapan yang sangat tinggi.
Oke, mungkin sekian dari demo kelompok kami. Terima kasih.